Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nanda Ramadhani dan rekan saya Nita Fauzia. Kami dari kelas 6F, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. akan mempresentasikan mengenai fungsi peluang dan fungsi distribusi kumulatif satu peubah acak pada mata kuliah Statistika Matematika. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi puas pada mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Bapak Rizky Dwi Siswanto MPD. Langsung saja kita mulai presentasinya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fungsi peluang dan fungsi distribusi kumulatif satu peubah acak. Anggota dari kelompok 1 yaitu ada rekan saya Nanda Ramadhani dan saya Nita Fauzia. Untuk topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada peubah acak, yang kedua ada distribusi peluang, yang ketiga ada fungsi distributif kumulatif, dan nanti ada soal latihan di akhir presentasi. Masuk ke materi pertama yaitu peubah acak. Apa sih peubah acak itu? Dalam definisi 1 tentang peubah acak, misalkan E adalah suatu eksperimen nih, dengan ruang sampelnya adalah S. Nah, sebuah fungsi X yang memetakan setiap elemen atau anggota yang dilambangkan dengan S anggota dari S besar dengan sebuah bilangan real XS yang dinamakan peubah acak. Nah, lambang dari peubah acak ini biasanya ditulis dengan huruf besar, sedangkan untuk nilai peubah acaknya ini kita tulis dengan huruf kecil. Untuk lebih memahami, ini adalah contoh dari peubah acak. Soalnya yaitu Adi melakukan suatu eksperimen dalam pelemparan dua buah koin sekaligus. Misalkan X menyatakan gambar yang muncul dari pelemparan dua buah koin tersebut. Maka nilai X yang mungkin dari peubah acak X adalah, untuk penyelesaiannya ini kita menuliskan terlebih dahulu apa yang sudah kita ketahui dari soalnya. Dimana yang kita ketahui dari soal, ruang sampel S adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, dari mana sih kita itu mendapatkan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar? Jika masih ingat pada materi SMA, kita akan bisa menuliskan seperti ini nih. Karena dia menggunakan dua buah koin sekaligus, maka kita bisa nulis di sini ada angka gambar. Kalau angka gambar ini hanya untuk satu koin saja, karena di sini ada dua koin, maka di sini kita cabangkan lagi menjadi angka gambar juga. Terus yang kedua juga kita cabangkan menjadi angka gambar. Maka kita akan dapat di sini adalah angka-angka, yang kedua ada angka gambar, terus selanjutnya ada gambar angka, dan gambar-gambar. Setelah kita mengetahui nih dari soal, kita tulis lagi apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah nilai X yang mungkin dari peubah acak X, di mana ruang sampelnya itu ada tadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Di soal telah diketahui bahwa kita itu akan menentukan nilai peubah acaknya itu ketika gambar yang muncul. Pada angka-angka ini, dia tidak memiliki gambar, maka kita tuliskan pada nilai peubah acak X-nya itu adalah 0. Lalu ada angka gambar memiliki satu sisi gambar, di mana kita bisa menuliskan nilai peubah acak X-nya itu adalah 1. Begitu pula dengan gambar angka, yaitu 1, dan gambar-gambar, yaitu adalah 2. Jadi, nilai X atau nilai peubah acak dari X yang mungkin yaitu bisa X, 0, 1, dan 2. Lanjut nih, ada peubah acak diskrit. Definisi dari peubah acak diskrit adalah, misalkan X adalah peubah acak nih,
Jika banyaknya nilai-nilai yang mungkin dari X yang merupakan daerah hasil adalah berhingga, yaitu X1, X2, sampai Xn, atau tak terhingga namun dapat dihitung, yaitu X1, X2, sampai Xn, dan seterusnya. Maka X dinamakan peubah acak diskrit. Nah, dari contoh 2 ini menggunakan contoh pada peubah acak nih yang si Adi melakukan eksperimen dengan pelemparan 2 buah koin. Nah, di sini telah dilampirkan berupa grafik peubah acak diskrit. Selanjutnya ada peubah acak kontinu. Definisi dari peubah acak kontinu yaitu, misalkan X adalah peubah acak. Jika nilai-nilai yang mungkin dari X yang merupakan ruang hasil Rx merupakan sebuah interval pada garis bilangan real, maka X dinamakan peubah acak kontinu. Contohnya yaitu, misalkan para peserta didik salah satu SMA negeri di Jakarta berjumlah 7.000 orang, dan para peserta didik tersebut diberi nomor induk sekolah atau yang kita sebut dengan NIS, yang dimulai dari 20210001 sampai dengan 20217000. Lalu, seorang peserta didik dipilih secara acak untuk diukur tinggi badannya, dengan asumsi bahwa tidak ada peserta didik yang tinggi badannya kurang dari 100 cm dan lebih dari 200 cm. Nah, untuk penyelesaiannya ini sehingga ruang sampelnya itu anggap saja 2021 ini sebagai tahun masuk mereka, yaitu 2021, di mana 0001-nya merupakan nomor induk mereka. Nih berarti dia nomor induk yang pertama, sampai dengan nomor induk yang 7.000, karena jumlah peserta didik dari SMA negeri ini adalah 7.000 orang. Maka dapat dituliskan 2021 0001, 2021 0002, 2021 0003, sampai dengan 2021 7000. X-nya ini apa? Tadi X-nya adalah untuk mengukur tinggi badan peserta didik. Maka Rx atau Rx itu tadi adalah ruang hasil Rx. Maka ruang hasil Rx adalah X lebih besar sama dengan 100 kurang dari sama dengan 200. Karena Rx sebuah interval, maka X merupakan peubah acak kontinu. Lanjut untuk submateri yang kedua, yaitu distribusi peluang. Dalam distribusi peluang itu ada fungsi peluang dulu nih. Definisi dari fungsi peluang yaitu misalkan X adalah peubah acak diskrit dengan nilai-nilai yang mungkin adalah X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian disusun menurut urutan dari terkecil sampai ke terbesar. Nilai-nilai tersebut mempunyai peluang masing-masing P, X sama dengan XI, di mana I-nya itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan P kecil XI ini untuk 1, 2, 3 dinamakan peluang dari XI. Nah, syaratnya itu ada 3. Syarat yang pertama, di mana PXI-nya itu lebih besar sama dengan 0 untuk semua nilai dari I. Yang kedua, sigma dari I 1, 2, 3, PXI-nya ini harus sama dengan 1. Nah, yang ketiga, PX sama dengan XI sama dengan PX, nah itu sama dengan Fx. Kumpulan dari pasangan XI, PXI, di mana I-nya itu bernilai 1, 2, 3, dinamakan fungsi peluang dari peubah acak X atau distribusi peluang dari peubah acak X. Di sini ada contoh dari fungsi peluang ya. Misalkan Ari, Beno, dan Cika menitipkan sendalnya di penitipan dengan posisi berurutan mulai dari Ari, Beno, sampai dengan Cika, di mana X besar adalah peubah acaknya. Maka berapa nilai X yang cocok sesuai urutan jika mereka ingin mengambilnya kembali di sandal mereka itu. Nah, untuk penyelesaiannya ini kita mengurutkan terlebih dahulu. Tadi diketahui di soal mereka ingin posisi berurutannya itu mulai dari Ari, Beno, sampai Cika. Maka kita bisa memisahkan sesuai dengan nama mereka, di mana Ari kita misalkan dengan A, Beno kita misalkan dengan B, Cika itu kita misalkan dengan C. Nah, maka kemungkinan urutan yang cocok itu adalah pada ruang sampelnya ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Lalu kita lihat nih, yang sesuai urutan yang mana aja. Untuk ABC, karena mereka kan udah sesuai urutan, maka nilai peubah acaknya itu adalah 3. Untuk ACB, yang sesuai dengan urutan ABC adalah hanya si A-nya saja, maka nilai peubah acaknya itu adalah 1. Untuk BAC, yang sesuai urutan yang mana? Betul, yaitu yang C, maka nilai peubah acak
X-nya itu adalah 1 juga. Untuk BCA, dia ini tidak sesuai dengan urutan kan, karena sesuai urutan itu harus A, B, C. Begitu juga dengan CAB, maka nilai peubah acaknya adalah 0, 0. Nah, yang terakhir ada CBA. Untuk CBA yang sesuai urutan adalah B, maka nilai peubah acaknya adalah 1. Sehingga nilai peubah acak yang kita dapat itu adalah 0, 1, 3. Untuk melihat fungsi peluang, di mana NS adalah banyaknya si ruang sampel, yaitu ada 6. Nah, PX sama dengan X-nya ini didapat dari NA per NS. Kita dapat tulis nilai peubah acak X 0, 1, dan 3. PX sama dengan X tadi adalah NA, di mana X-nya 0 itu ada 2, sehingga kita bisa tulis 2 per 6. Nah, untuk X yang sama dengan 1 itu dia ada 3, 1, 2, 3, maka dapat ditulis 3 per 6. Dan untuk X sama dengan 3, 1 per 6. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Nanda. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi densitas, di mana definisinya misalkan X besar adalah peubah acak kontinu yang didefinisikan dalam himpunan bilang ampil. Sebuah fungsi disebut fungsi densitas dari X besar jika nilai-nilai dari Fx memenuhi ketiga sifat-sifat berikut ya, di mana P X kecil lebih besar sama dengan A dan X kecil lebih kecil sama dengan B, sama dengan integral A sampai dengan B fx dx. Nah, jika X besar suatu peubah acak kontinu serta A dan B-nya itu dua konstanta real dengan A lebih kecil dari B, maka berlaku kondisi berikut. Ya. Selanjutnya, contohnya itu diketahui sistem fungsinya seperti ini. Tentukan nilai K agar Fx merupakan fungsi densitas dari peubah acak X dan hitunglah nilai dari P X besar lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 2. Nah, langsung ke pembahasan berdasarkan sifat kedua dari fungsi densitas yang berbentuk seperti ini, tinggal diganti negatif hingga sampai hingganya itu jadi batas atas dan batas bawahnya. Nah, batas bawahnya 0, batas atasnya itu 2. Fx-nya diganti jadi kx kuadrat. Tinggal kita integralkan seperti biasa, diperoleh. Hasil k-nya itu sama dengan 3/8. Selanjutnya, kita cari nilai p-nya nih. Ketika x-nya 1 dan 2. Nah, tinggal diganti aja nih batas atas dan batas bawahnya jadi 1 sampai dengan 2. Terus karena K-nya udah dapet 3/8, tinggal diganti K-nya jadi 3/8, X kuadrat, karena di sini X kuadrat, dx. Lalu diintegralkan, menghasilkan nilainya itu 7/8. Ya. Selanjutnya, pembahasan mengenai fungsi distribusi kumulatif. Nah, di mana definisinya itu misalkan X besar suatu peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, kita definisikan F besar sebagai fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak X besar dengan Fx sama dengan P X besar lebih kecil sama dengan X kecil. Nah, fungsi distribusi kumulatif ini dibagi menjadi dua, diskrit maupun kontinu. Untuk diskrit sendiri definisinya misalkan X besar suatu peubah acak diskrit, maka fungsi distribusi kumulatif dari X besar berbentuk seperti ini ya. Dengan PT-nya itu fungsi peluang dari X besar di T. Kita lanjut nih. Jika banyak nilai X besar berhingga, yaitu X1, X2, X3, sampai dengan Xn, maka fungsi distribusinya seperti berikut nih ya bentuknya. Nah, lalu nilai Fx dari peubah acak X harus memenuhi syarat berikut. Ya, Fx yang ini harus memenuhi ketiga syarat ini untuk dikatakan sebagai Fx-nya itu suatu fungsi distribusi kumulatif diskrit. Nah, selanjutnya
Contoh nih, diketahui fungsi distribusi variabel acak X besar, sistem fungsi fx-nya seperti ini. Tentukan nilai P X besar lebih kecil sama dengan 3 dan P X besar lebih besar dari 2 dan lebih kecil sama dengan 4. Jawab ya. Yang pertama dulu nih, kondisi yang pertama, kita ini bentuk ini diubah menjadi PX sama dengan, ya, jadi tinggal diubah, jadi dijabarin PX sama dengan 1, PX sama dengan 2, ditambah PX sama dengan 3, karena kan ini tandanya sama dengan, jadi 3-nya ikut. Nah, dari bentuk PX sama dengan 1, PX sama dengan 2, PX sama dengan 3, diubah menjadi bentuk Fx. Jadi F1 tambah F2 tambah F3. Nah, F1-nya itu 0. Kenapa? Karena 0 ini masuk ke X yang lainnya. F2 dan F3 itu masuk ke fungsi X per 14 ya. Untuk X 2, 3, 4, dan 5. Jadi, tinggal diganti aja X-nya jadi 2 sama 3. Nah, di jumlah hasilnya 5 per 14 ketemu nih. Selanjutnya, kita mau tahu nih nilai dari ini berapa nih. Kita tinggal jabarin aja, karena 2 ini tidak ada tanda sama dengan, jadi mulainya dari PX sama dengan 3 dan PX sama dengan 4. Nah, ubah ke dalam bentuk Fx, jadi F3 ditambah F4. Karena nilai X3 sama 4 itu masuk ke fungsi X per 14, jadi tinggal diubah X-nya 3 sama X-nya 4. Tinggal dijumlah deh. 7 per 14 disederhanakan jadi 1 per 2 atau setengah. Selanjutnya, untuk fungsi distribusi kumulatif kontinu, di mana definisinya itu misalkan X besar suatu perubahan acak kontinu, maka fungsi distribusi kumulatif dari X besar berbentuk seperti ini ya. Dan Ft-nya nilai fungsi densitas dari X besar di T. Nah, perhitungan peluang dari perubahan acak diskrit maupun kontinu ini memiliki nilai dalam bentuk interval. Nah, ketika nilai dalam bentuk interval, kita dapat menggunakan rumus berikut nih. Ya, dengan A, B elemen dari bilangan real dan A-nya itu lebih kecil dari B. Lanjut, masuk ke contoh nih. Misalkan galat suhu reaksi dalam derajat Celcius pada percobaan laboratorium yang dikontrol menggunakan ubah acak X besar nih. Ya, ini X besar ini suatu perubahan acak yang memiliki fungsi padat peluang, di mana Fx-nya ini suatu sistem fungsi yang seperti berikut ini. Hitunglah nilai P ketika X besar lebih besar dari 0 dan X besar lebih kecil sama dengan 1. Kita jawab ya. Nah, kita tahu nih ya, tadi rumusnya Fx sama dengan integral negatif sehingga sampai dengan X, Ft, dt. Tinggal diubah, negatif tangganya jadi batas bawah ya, jadi negatif 1 nih. Terus sampai dengan X, T kuadrat dibagi 3 dt. Tinggal diintegralkan menghasilkan X pangkat 3 ditambah 1 per 9. Nah, sehingga kalau dibentuk dalam bentuk fungsi distribusi peluang, maka akan berbentuk seperti ini ya. Sudah sesuai sama dengan bentuk yang sebelumnya. Jadi, karena ini bentuknya interval ya, kita sama aja bisa menggunakan rumus yang FB dikurangi FA. Tinggal diubah ya, rumus Fx yang ini diubah jadi 1 sama 0. Tinggal dikalkulasikan menghasilkan 1 per 9. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang dapat kalian kerjakan untuk lebih memahami dari materi fungsi peluang dan fungsi distribusi kumulatif satu peubah acak. Nah, ini ada 10 soal ya, kalian bisa mengerjakan sebagai bahan latihan. Oke, cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Video presentasi dari kelompok 1 telah selesai. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi kalian semua yang menonton video ini dan menjadi paham mengenai fungsi peluang dan fungsi distribusi kumulatif
Satu, pengubah acak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.